Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu al-mulku wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu bil maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil Mustafa bis-sidqi wal wafa nuril huda syamsid duha badril hijab sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiramil ulama. Laqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Wa qala aydan man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa zabalan fi sabilillah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin wa nahnu ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin sa'adakumullah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi nakhtim bil musyaffa', ya Rabbi shalli ala Muhammad waftah minal khairi kullal mutlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah mushola al-ikhlas, khususan ketua DKM Mushola guru kita Pemirsa Ustaz Aib Saiful Anwar beserta para jamaah yang hadir yang biasa mengikuti kajian kitab baik, dua kitab yakni Kasyifatus Sajad dan Fathul Majid yang 2 minggu ke belakang kegiatannya libur karena ada 1-2 hal. Jamaah, sebelum Al-Fakir melanjutkan kajian malam ini tauhid, terlebih dahulu perlu dibahas bahwa maulid atau disebut maulud atau muludan, bahkan ada yang disebut mulutan, itu sehatnya macam-macam. Jadi perlu tahu istilah-istilahnya, apa yang dipergunakan selama ini kita tahu. Kemudian itu tabligh akbar, pengajian, apa sebenarnya asal muasal katanya muludan, maulidan atau maulud dan lain-lain. Oleh karenanya kita patut bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat. Nikmat yang paling patut disyukuri adalah kita dijadikan oleh Allah umat Rasulullah. Kenapa demikian patut disyukuri? Karena umat Rasulullah itu umat yang istimewa dibanding dengan umat Nabi terdahulu. Umat beliau adalah istimewa.
istimewa. Karena nabinya istimewa, maka umatnya juga istimewa. Salah satu keistimewaannya ketika Allah menciptakan makhluk, di antara makhluk Allah adalah ada yang disebut kolam. Kolam ini yang tugasnya atau yang kerjanya menulis, mencatat garis-garis takdir manusia, namanya kolam. Dalam Al-Quran itu diawali dengan surat Nun, surat Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ketika Allah menciptakan kolam, kata Allah kepada kolam, hei kolam, kamu dikasih tugas mencatat, menulis apapun yang dilakukan oleh manusia, catat, tulis gurakan-gurakannya, takbir-takbirnya, tulis. Maka kolam mencatat. Bagi umat Nabi Adam, kolam menulis man atau Allah adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nar. Nanti ganti tulis untuk umat Nabi Musa, man atau Allah adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nar. Tulis lagi untuk umat Nabi Isa, man atau Allah adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nar. Ketika kolam akan menulis tulisan yang sama terhadap umatnya Rasulullah, umatnya Nabi, itu kolam dipergok sama Allah. Kolam, jangan sembarangan nulis. Maka kolam luas. Kalau yang tadi mah dari keluar dulu, ini dari keluar dulu. Sampai kolam itu luas, akhir pecah. Saking luas, saking pecah, saking kagetnya. Kamu kalau mau nulis man atau Allahu ada kalau jannah, tapi waman asallahu jangan ada kolakuna. Allahu ghafurur rahim. Artinya siapa orang yang taat kepada Allah Rasul surga, siapa yang maksiat, siapa yang durhaka kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Itu bagi orang Nabi. Kalau orang lain tadi, wa man asallahu al-qalbun, nah, siapa yang bermaksiat durhaka kepada Allah maka masuk neraka. Begitu umat Rasulullah, orang mau tulis ada orang benar, langsung diberhentikan sama Allah. Stop. Jangan ditulis ada orang benar. Allahu ghafurur rahim, tulis. Jadi berarti kan istimewa. Jadi kita ini punya keistimewaan. Makanya Rasulullah dikasih hadiah sama Allah, yaitu akhir surat Baqarah. Ini sering kita baca. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah dihisab, jangan diperhitungkan in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau kami luput, salah. Ini keistimewaan. Jadi semacam perjanjian bahwa kalau kita berbuat salah, berbuat lupa, pokoknya jangan gitu. Jauh sebelum kita baca ayat itu, Allah sudah menjawab. Nah,
Iya, bahwa bagi umat Nabi ketika lupa, ketika salah itu tidak langsung dihitung, tidak langsung dihisab, tapi diberi kesempatan sebelum matahari terbit dari barat, kesempatan untuk melaksanakan namanya taubatan nasuha. Ini istimewa. Nah, kan di sini ada lembaran ini tulisan almarhum Al-Maghfurlah Ayahanda Kiai Sukamil, namanya pegon. Pegon itu dari bahasa Jawa pegok. Pegok itu menyimpang. Artinya kenapa disebut pegon? Ya karena ini tulisannya menyimpang. Apanya yang menyimpang? Ini bahasanya bahasa Indonesia, tapi ditulis pakai huruf hijaiyah. Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari kita, tapi ditulis pakai huruf hijaiyah. Ini namanya pegon. Pegon itu dari pegok. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Maulud menurut ahli sharaf ismul maf'ul. Jadi maulud itu menurut ahli sharaf adalah isim maf'ul dari walada yalidu wiladatan, walidun mauludun. Walada yalidu wiladatan, walidun mauludun. Ini kalau ditasrif segatnya walada fi'il madi, yalidu fi'il mudhari, wiladatan masdar taukid, walidun isim fa'il, mauludun isim maf'ul. Dulu terkenal di YouTube ada tasrifan versi santri. Nasoro bil madi yansuru bil mudhari, nasron masdar taukid wa mansur masdar min huwa isim dhamir. Ini sama. Walada fi'il madi yalidu fi'il mudhari, wiladatan masdar taukid wa miladan masdar min huwa isim dhamir, walidun isim fa'il, wa dzaka isim isyarah, mauludun isim maf'ul. Jadi maulud itu segatnya isim maf'ul. Apa arti maulud? Jadi maknanya maulud itu maknanya anak yang dilahirkan. Jadi walada artinya melahirkan, kalau maulud berarti anak yang dilahirkan. Kalau disebutkan maulud Nabi, oh berarti yang dimaksud adalah Nabi yang dilahirkan. Ada juga 8 maulid. Kalau tadi maulud, ini maulid. Ialah ismul makan, segatnya isi makan. Nama tempat yang dilahirkan. Tempat yang dilahirkan. Di mana tempat Nabi dilahirkan? Mekah. Jadi maulid isi makan, tempat. Dan ada juga ismu zaman, ialah waktu yang dilahirkan. Kalau waktu berarti 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah, itu waktu. Nah makanya kalau di musola ini memperingati maulid, namanya maulid, tapi bukan tanggal 12 Rabiul Awal, berarti bukan hari Sabtu kemarin. Memperingati maulid Nabi
ini maulidnya segar isi makan atau isi zaman? Oh, isi makan, nggak salah. Walaupun memperingatinya bukan di waktu lahirnya beliau. Oh, ini isim zaman. Nah, kalau isim zaman itu mesti ya tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau kemarin bertepatan dengan 8 Oktober itu baru namanya waktu dilahirkannya Nabi, Maulid Nabi. Tapi kalau Maulud itu tidak terbatas waktunya, tidak terbatas. Kalau Maulud tidak terbatas waktunya, tidak terbatas tempatnya, maka Mauludnya bisa kapan saja. Jadi kita nanti karena sudah bukan tanggal 12, bukan di waktunya. Kalau bukan di waktunya, nanti nyebutnya Maulud, peringatan Maulud. Karena itu isi maf'ulnya. Kalau isi maf'ul tidak berkenaan dengan tempat, tidak berkenaan dengan waktu. Kalau Maulid itu berkenaan dengan tempat dan waktu. Tempat dilahirkan atau waktu dilahirkan. Makanya orang-orang kampung mah udah ada muludan. Makanya waktunya bisa kapan saja. Sampai bulan Rabiul Tsani tanggal 30 juga masih muludan. Tapi kalau tanggal 30 Rabiul Tsani Maulid, nah, ini hari dilahirkan, waktu dilahirkan, atau tempat dilahirkan. Nah, tetapi kalau dalam ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, itu mah kalimat segar bisa diutak-atik, bisa diucapkan isim makan, tapi yang dimaksud isim maf'ul, atau yang diucapkan isim zaman, tapi yang dimaksud isim maf'ul, sama aja. Karena ada istilahnya majaz. Majaznya majaz isti'arah. Mutlakus mil fa'il, irodatus mul maf'ul. Bisa saja kalau dalam ilmu balaghah yang diucapkannya segar isim fa'il, tapi yang dimaksud isim maf'ul. Jadi kalau nanti misalnya musola Al-Ikhlas memperingati Maulid, tapi bukan di tanggal 12-nya, bukan 12 Rabiul Awal, ya enggak apa-apa. Tulis saja di spanduk tuh Maulid Nabi. Oh, itu isinya isim zaman, kan udah lewat tanggal 12. Oh, ini macam gitu. Mutlakus mil makan atau mutlakus mil zaman, yang diucapkan, yang ditulis segar isim zaman, tapi yang dimaksudkan isim maf'ul. Wa irodatus mul maf'ul, yang dituju, yang dimaksud adalah isim maf'ul. Bisa itu kita arti. Yang penting maksud dan tujuannya atau niatnya. Jadi ini cuma bahasa. Cuma dengan keindahan ilmu balaghah kita jadi tahu, oh ternyata bahasanya keran ngocor enggak. Nah, masa keran ngocor, keran besi, keran itu plastik. Yang ngocor apa? Akhirnya, tapi kita sering ngomong keran ngocor enggak? Selang ngocor enggak? Selama plastik. Dari mana ngocor? Yang ngocor yang ngalir apa? Airnya. Itu tuh macam gitu. Atau misalnya kita baca ta'awudz. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu kan isim fa'il. Artinya yang aku berlindung kepada Allah. Ar-rajim itu maknanya yang melaknat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang melaknat. Bukannya setan itu bukan melaknat, tapi di laknat. Maka yang dimaksud ar-rajim adalah al-marjum. Segarnya isim fa'il, tapi yang dimaksud isim maf'ul. Jadi ar-rajim bermakna marjum,
bukan setan melaknat, tapi setan yang dilaknat atau dikutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk atau yang tertutup. Bukan yang menutup ya, karena setan itu yang dikutuk. Tapi lafadznya lafadz ar-rajim, yaitu segat isim fa'il, tapi yang dimaksud adalah isim maf'ul. Artinya bukan setan melaknat, tapi setan yang dilaknat. Ar-rajim bimakna marjum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk. Bukan setan yang menutup, bukan. Maksud setan yang menutup. Setan yang dikutuk. Ini majaz namanya. Jadi balaghah. Kalau udah bisa ilmu balaghah, kata-kata itu dikutak-atik. Pintar ngomong apa aja. Sesuatu dinarasikan menjadi bagus. Kesalahan aja dinarasikan bisa jadi yang benar. Kebenaran dinarasikan bisa jadi salah. Nah, sekarang orang pakai pandai bikin narasi. Apa-apa dibuat seolah-olah benar padahal salah. Ini repot kalau nggak ngerti, kalau nggak belajar. Banyak yang jadi korban. Jadi maulud itu segatnya isim maf'ul, artinya yang dilahirkan, anak yang dilahirkan. Jadi bisa segatnya isim maf'ul, maulud, bisa isim zaman, maulid, bisa isim makan, maulid. Kalau isim makan, tempat yang dilahirkannya, isim zaman, waktu yang dilahirkannya. Jadi peringatan maulid atau maulud, yakni memperingati dilahirkan atau memperingati tempat atau waktu yang dilahirkan. Oh, ini masuk sekaligus dia. Maksudnya tiga-tiganya. Isim maf'ulnya kena, isim zamannya kena, isim makannya juga kena. Sehingga memperingati maulid atau memperingati maulud itu sekaligus memperingati tiga. Waktu dilahirkan, tempatnya kanjeng dilahirkan, dan anak atau bayi yang dilahirkan, yaitu kanjeng Nabi. Tiga-tiganya kena. Tempat dan waktu dilahirkannya kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati lahir kanjeng Nabi Muhammad dasarnya untuk pribadi adalah cinta. Jadi kenapa kita memperingati kelahiran beliau? Ya karena cinta, sebagai mahabbah, rasa mahabbah. Maka cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad adalah sebagian dari iman. Jadi memperingati lahir kanjeng Nabi adalah sebagian dari iman. Maksud memperingati lahirnya adalah dakwah, mengajak, menyeru pada seluruh manusia untuk mengenal dan cinta dan beriman. Jadi memperingati maulid itu dalam rangka menampakkan kecintaan, rasa cinta yang kita miliki kepada beliau. Karena Rasulullah juga mencintai kita umatnya. Dan Nabi mencintai umatnya itu nggak butuh dalil, nggak butuh syarat. Mana bukti Nabi cinta kepada umatnya? Banyak. Pertama, ketika menjelang wafat, yang Nabi sebutkan bukan Siti Aisyah, bukan Siti Khadijah, bukan Sayyidina Ali, bukan teman-teman sahabatnya, tapi yang disebutkan ummati, ummati, ummati. Kemudian Nabi dibangkitkan dari alam barzakh, alam kubur. Ketika Nabi dibangkitkan, yang Nabi tanyakan pertama kali ke malaikat adalah umatnya. Wahai malaikat, di mana umatku? Bagaimana umatku? Kata malaikat, tenang Muhammad, umatmu sudah disiapkan tempat yang terbaik. Itu sampai masuk surga
Nabi itu tidak mau sebelum umatnya semuanya masuk surga. Ini bukti kecintaan beliau kepada umat. Nah, kalau Nabi begitu mencintai kita umatnya, maka kita pun seharusnya mencintai beliau. Jadi memperingati Maulid itu ya ungkapan rasa cinta. Dalam peringatan itu yang dibaca dan dikaji, bahkan dikaji diantaranya 5 perkara. Pertama, membuka sejarah makhluk Allah, seperti riwayat dari para sahabat, diantaranya adalah Ka'bul Ahbar. Ini nama seorang perawi dari kalangan sahabat. Dalam kitab Adibah ada Al-Hadis Sami an Abi Yasar wa an Ka'bil Ahbar qala allamani abi fatahtuhu fa idza fi nabiyun yahudu akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu di Syam. Ini sejarah bahwa Nabi dilahirkan di Makkah, hijrah ke Madinah, menguasai sampai ke Syam. Itu sudah ada beritanya di dalam kitab Taurat, tetapi disembunyikan oleh orang-orang Yahudi lantaran Nabi yang akan diutus terakhir itu bukan dari bangsa mereka, bukan dari golongan Bani Israel, melainkan dari suku Quraisy bangsa Arab. Makanya ditutupi, disembunyikan kabar itu. Begitu kabar tersebut disembunyikan, yang menyembunyikannya itu pendeta, lalu kemudian mati, ketemu sama anak pendeta tersebut. Falamma mata abi fatahtuka, ketika bapak si anak itu tadi meninggal, lalu buka-buka lemari, buka-buka peti, ternyata ada tentang kabar Nabi terakhir dari bangsa Quraisy, lahir di Mekah, hijrah di Madinah, dan menguasai sampai ke negara Syam. Itu sejarah. Dalam Maulid itu yang disebutkan ya sejarah. Dari mulai mata rantai keturunan Kanjeng Nabi. Kalau di dalam bagian itu wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat fi suluh saniyah. Terus itu nasab keturunan. Turunan Nabi semuanya orang-orang baik, orang terjaga, terpelihara. Maka dilanjut dalam bacaan berikutnya, nasabu kasibul ula bihula muqalladatha wujuhahal jamsuja habada itu sudah diwafarin anta bihil yatimatul asma. Terus hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahum namjada sawman bismi bersifat pada yusrifu ma'alu min adami wa ila abihi wa ummi. Nanti di makhluk berikutnya dijelaskan tentang keistimewaan Kanjeng Nabi. Jadi Maulid teh menceritakan sejarah Kanjeng Nabi. Satu ketika Nabi pernah dilanda lapar, tidak makan selama 3 hari 3 malam. Disebutkan dalam bagian ini, wa ya'sibu ala batnihi al-hajar min al-ju'i wa qad utiya mafatihal khazain al-ardiyah. Nabi itu pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Caranya supaya tidak merasa lapar, perutnya diganjel dengan batu
supaya terasa kenyang terus. Satu ketika dalam kondisi lapar, sahabat Nabi ini mau perang Khandaq nih. Sahabat Nabi menggali tanah. Dan perang Khandaq itu perang yang melalui strategi parit atas inisiatif Salman Al-Farisi. Gali parit, gali lubang, ranjau supaya nanti orang kafir ditembus masuk ke lubang itu. Nah, ketika para sahabat menggali lubang, itu ada batu besar menghalangi lubang tersebut. Diangkat oleh para sahabat, nggak keangkat. Diangkat sama Rasulullah sendirinya, keangkat itu batu. Padahal kondisi beliau saat itu belum makan selama 3 hari 3 malam. Ini istimewa, nggak makan tapi punya tenaga. Bayangin kalau kita jangankan 3 hari 3 malam, sehari aja nggak makan. Waduh lemes, lesuk lunglai. Nah, buktinya waktu Ramadan aja, itu kan nggak makan, nggak sampai sehari nggak makan, cuma 13 jam. Itu kita puasa Ramadan 13 jam nggak makan aja, masya Allah. Apalagi kalau udah lewat zuhur, mata tuh kunang-kunang, penglihatan tuh udah nggak jelas. Lihat kecoa aja kayak korma, lihat sambil cuci piring itu udah kayak sirop. Bawaannya udah jelas. Nabi nggak makan 3 hari 3 malam, kuat angkat batu, ini luar biasa. Ini ketika sahabat tadi menggali lubang, sahabat itu ternyata sambil mengumandangkan syairan, sambil baca-baca syair. Nahnul ladzina bayahu Muhammadan alal islami ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang berbaiat setia kepada Muhammad dalam Islam selagi Islam itu ada. Seterusnya alal islami ma baqina ahmada. Jadi sahabat sambil gali tanah itu baca-baca nadum. Lalu oleh Nabi dijawab, Allahumma innal khairul akhirah maghfir lil ansori wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya kebaikan itu adalah kebaikan akhirat. Sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan akhirat. Ampunilah bagi orang-orang Ansor dan orang-orang yang berhijrah. Nah, dari riwayat ini bisa menjadi dalil bahwa berdoa dengan lagu-lagu, syair, puji-pujian itu dibolehkan karena ada di zaman Rasul ketika menggali parit pada saat perang Khandaq. Jadi kalau sekarang para hafal itu berdoa tapi pakai lagu, itu ada dasarnya. Robin fanfa'na bi barakatihim bilal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Nanti ada lagi ya Rabbana karamna di annana tarakna wa annana asrafna ala asrafna. Tiada lagi macam-macam. Rabbi baghfir dhunubi Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ini semua ada dasarnya sebagaimana peristiwa penggalian parit sebelum terjadinya perang Khandaq. Nabi membenarkan, Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu sejarah. Dan singkatnya, jadi memperingati Maulid adalah membuka sejarah makhluk Allah
seperti riwayat Ka'b bin Ahbar berkata ketika Allah akan menciptakan makhluk dan tanah disimpan di bawah dan langit di atas, maka Allah mengambil satu kepal dari cahayanya Allah dan Allah berfirman kepada satu kepal cahaya itu, Kuni Muhammadan. Sekepal panah kemudian diambil dari cahaya itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menjadi Muhammad, untuk menjadi cahaya yang Nabi Muhammad. Makanya ini menjadi apa namanya? Tadi atau Muhammadun basyarun wa huwa qabdatun min nuri khaliqihi. Nabi Muhammad itu segenggam dari cahayanya Allah. Dari cahaya Nabi Muhammad itu lalu diciptakan berbagai macam makhluk. Jadi berarti makhluk yang paling dulu ada itu kan Nabi, cuman bentuknya masih dalam bentuk cahaya. Kalau Nabi Adam itu yang sudah diwujudkan bentuk dalam wujud manusia. Sebelumnya 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Adam itu waktu di surga, di pintu surga itu tertulis Muhammad. Maka Nabi Adam heran, ini orang hebat amat, belum ada namanya sudah terpampang di pintu surga. Kata Nabi Adam, ya Allah, kalau ada umur panjang, temukan saya dengan orang ini, pertemukan saya dengan orang ini. Maka Allah ijabah, Nabi Adam berjumpa dengan Nabi ketika Nabi Mi'raj. Naik ke langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi dari cahaya itu diciptakan kanjeng Nabi. Jadilah engkau wahai cahaya Muhammad, maka cahaya itu menjadi pihak dari cahaya dan bersinar sehingga sampai ke penghalang yang gelap. Dan cahaya itu sujud kepada Allah, kemudian bicara Alhamdulillah. Maka Allah menjawab, dengan itulah aku ciptakan engkau Muhammad. Dari engkau Muhammad aku ciptakan makhluk ini, dan diakhiri Rasul aku olehmu. Artinya diakhiri utusan-utusan Allah dengan kanjeng Nabi. Kemudian Allah membagi cahaya Nabi Muhammad dengan 4 bagian. Pertama, Allah ciptakan Lauh Mahfuz. Kedua, Al-Qalam. Kemudian qalam perintah menulis, maka qalam gemetar selama 1000 tahun. Dan kemudian qalam bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis ya Allah? Jawab Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka qalam menulisnya. Kemudian dari kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditulis semua umat para nabi. Wahai umat Nabi Adam, siapa yang taat kepadaku, maka surgalah tempatnya, dan yang durhaka maka nerakalah tempatnya. Sampai kepada umat Nabiullah Isa alaihi wassalam, begitu qalam akan menulis buat umat Muhammad, maka Allah berfirman, wahai qalam, hati-hati dan beradab untuk umat Muhammad, maka qalam pecah dan menulis umat Muhammad umat mudnibatun wa rabbun ghafur. Jadi kalau yang umat-umat terdahulu man ata'allahu adkhalahul jannah wa man asallahu adkhalahun nah. Tapi begitu umat Nabi Muhammad itu kolam disetop sama Allah, diperingatkan, kolam, hati-hati, awas ibu umat beda. Maka bagi umat Nabi man ata'allahu adkhalahul jannah wa man asallahu Allahu ghafurur rahim. Bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini istimewa, beda. Kita bersyukur jadi umatnya beliau.
Yang ketiga, dijadikan al-arash. Dari cahaya yang keempat dibagi empat. Pertama akal, kedua ma'rifat, ketiga cahaya arash, dan cahaya mata dan cahaya siang. Maka semua yang Allah telah ciptakan itu dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam, maka cahaya Muhammad dititipkan di Nabi Adam dan terus kepada para istri yang salihah sampai kepada Siti Aminah. Jadi ini yang menjadi rahasia kenapa Nabi Ibrahim ketika dibakar tidak mempan, karena dalam hati, dalam diri Nabi Ibrahim ada cahaya Nabi Muhammad. Nabi Yunus ditelan oleh ikan, kenapa tidak apa-apa, kenapa selamat? Karena di dalam diri Nabi Yunus ada cahaya Nabi Muhammad. Kemudian nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Nabi Namrud karena Fir'aun, itu karena di dalam diri Nabi Musa ada cahaya Nabi Muhammad. Terus sampai cahaya itu kepada kakeknya Abdul Muthalib, turun ke Sayyid Abdullah, pindah ke rahim Siti Aminah sampai kubra, sampai lahir. Nabi dilahirkan dalam posisi sujud dengan tangannya ke arah atas. Sajidan syakiran ka'annahul badru fi tamamin. Kemudian di dalam pengertian ini dikatakan hadratu ma'ulailata maulidihi asiyat wa maryam fi niswatin minal hadiratil qudsiyah, dan seterusnya sampai malaikat Jibril meminta Siti Aminah ketika nanti lahir anaknya diberi nama Muhammad. Wasamihi dawatihi Muhammadan li'annahu saqat madhura. Ini ternyata memang manusia bukan sembarang manusia, luar biasa. Jadi wajarlah kalau kita kemudian bergembira menyambut kelahiran beliau sebagai bentuk rasa syukur sekaligus kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ada satu riwayat tentang Abu Lahab. Abu Lahab ini di dalam Al-Quran dinyatakan tampak siada Abi Lahab dan seterusnya. Bahwa Abu Lahab itu dihinakan oleh Allah dengan dirumuskan ke dalam neraka jahim. Tapi ketika hari Senin Abu Lahab itu diangkat dari siksaan, diistirahatkan. Ketika ditanya amal apa, perbuatan apa yang pernah dilakukan sehingga tiap hari Senin diistirahatkan, Abu Lahab menjawab, hari itu saudaraku, putra saudaraku dilahirkan, keponakanku dilahirkan. Karena Abu Lahab itu masih iparnya Siti Aminah. Putra saudaraku dilahirkan hari itu, aku gembira. Sebagai kegembiraannya hamba sahaya Kalimat Sa'diyah dimerdekakan. Abu Lahab merasa gembira Nabi lahir, dapat keringanan siksaan. Berarti dapat barokah maulid, dapat barokahnya maulid Nabi. Kalau Abu Lahab saja dapat barokah maulid Nabi, padahal dia tunggu kafir, lalu bagaimana dengan kita yang seumur-umur hidup kita ini kita pergunakan untuk mahabbah, cinta kepada beliau, perintahnya kita laksanakan, kita taati, sampai mati kita ikuti ajarannya. Pemahamannya berarti lebih pantas kita ketimbang tumbong kafir Abu Lahab. Jadi kisah Abu Lahab ini ya dalil maulid. Jadi kalau ada yang nanya maulid itu bid'ah karena tidak ada dalilnya, mana dalilnya? Jawab aja. Dalilnya adalah Abu Lahab. Abu Lahab dia Abu Lahab kafir dapat barokah maulid karena bergembira dan dilahirkan. Diringankan siksa. Itu pun kafir apalagi kita. Makanya Abu Lahab jadi dalil bagi kita. Ada seorang ulama dari Damaskus Suriah itu mengutip syair tentang
Abu Lahab. Tidak karena ada kafiron Adam kita baca lahu bil jahim muqallada ata'anna qiyum bil isnaini daima yukhaffafu an kulis sururi ahmad fama zallu bil amdi ladhi kana umru masrurun bi ahmad wa ma'atan mu'ahmad. Kalau Abu Lahab yang tumbuk kafir aja yang dihinakan oleh Allah dengan bahasa jahim, tapi setiap hari Senin diingatkan sisa itu karena merasa bergembira-gembira Nabi. Bagaimana kalau ada seorang hamba yang dia merasa bergembira, atas kelahiran Nabi sepanjang umurnya dipakai untuk mahabbah cinta kepada Nabi. Bahasa Spanyolnya atau lebih pantas komodui cacak-cacak Abu Lahab. Tumbuk kafir dapat keringanan siksa karena gembira lahirnya Nabi, apalagi kita. Nah ini tentang maulid atau disebut maulud atau mulud, terserah ya, ada yang menyebut maulid, maka kita harus paham bahasanya tadi. Mau menyebut maulid silahkan, tapi yang dimaksud adalah anak yang dilahirkan. Karena sekarang sudah tidak, sekarang bukan waktunya lagi, waktunya kemarin 12 bulan awal itu baru maulid itu waktu dilahirkannya. Jadi kalau bukan waktunya tanggal 12 berarti maulud, memperingati maulud Nabi. Nah, cuma paling orang itu maulud bukannya maulid. Tulis saja maulid, tapi yang kita maksud adalah maulid. Ini soal bahasa sih sebenarnya ya. Orang mau ngomong apa terserah. Saya mau tujuannya gembira karena dilahirkan. Udah, titik sudah apa. Barangkali itu saja. Jadi nggak ada waktu untuk mengucapkan kita izin karena malam ini ada acara di persada. Itu saja yang saya sampaikan. Untuk kurang mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Rabbana bi'annana Rabbana wa annana asrafna ala lazawashna fa'ud alaina tawbah tarsilu kulla awbah wastur lana al-awrati wa hamidil rawhadi wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ilani wa kulli di mahabbah awsirati awsobah wal muslimina ajma' amin Rabbi asma' adla wa juda manna la iktisami minna Mustafa Rasuli Na'udhu bikulli suli Mustafa Rasuli Na'udhu bikulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi Alaihi Abdi Wa alihi wa sahbihi Midadi qasyi syurfi Walhamdulillahi Fil badri wa tanahi Walhamdulillahi Fil badri wa tanahi. Lebih kurang mohon maaf. Dan ya Allah wabikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.